Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri ya. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk. Jadi inti pertanyaannya seperti ini ya. Saya sudah mencoba berbagai macam investasi tapi belum mendapatkan hasil yang signifikan gitu ya. Kira-kira untuk kedepannya apa investasi yang hasilnya ideal dan signifikan gitu ya. Ya bismillah, jawabannya seperti ini ya. Ada beberapa hal sebelum kita bahas ke inti pembahasan. Yaitu yang pertama adalah kondisi negara kita ini sedang mengalami chaos ya. Sehingga kita tidak bisa 90% ya, kita tidak bisa mengharapkan investasi yang signifikan dan ideal. Nah, solusinya apa supaya mendapatkan investasi yang signifikan dan ideal ya? Kita diupayakan lebih dari 50% industri atau perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan inovasi tingkat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah industri-industri dan seluruh komponen pendukungnya itu kita harus berupaya menerapkan kurikulum basis inovasi sebagaimana yang dilakukan Cina 20 tahun yang lalu ya. Nah, itu dua hal itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, kondisi negara kita ini tidak memungkinkan untuk ibaratnya tuh mendapatkan investasi yang secara cepat perputarannya. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui dan para pakar ekonom juga berbicara tentang hal ini bahwa lebih dari 70% ya investasi itu sudah terakumulasi dalam bentuk bangunan, properti, tanah dan seterusnya. Jadi tidak bisa dialirkan gitu. Nah, sementara hanya 10% di bidang industri produktif itu investasi skala nasional ini gitu. Jadinya jangan berharap investasi di negeri ini akan bangkit dengan adanya investasi semacam properti dan seterusnya, karena hampir 70% lebih, sehingga akan sulit untuk memutarnya gitu. Yang ideal itu kita berupaya untuk menambah sektor investasi di bidang produktif yang tadinya 10% menjadi ke arah 50 atau 60, jadi di atas 10 gitu, sehingga nanti menggeser investasi bidang properti, bangunan dan seterusnya. Jadi idealnya seperti itu ya. Yang produksinya di atas 50, justru yang propertinya di bawah 10 sebagaimana di negara-negara maju gitu. Itu poin yang menjadi perhatian kita. Nah, kemudian lalu apa solusinya? Jadi investasi seperti apa? Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi mungkin kita akan rumuskan secara rumus Q factor Q ya. Yang Q pertama adalah kualitas. Kita ya berupaya membuat investasi ke arah sistem produktif gitu ya, dalam hal kualitas. Kualitasnya ini jadi kita harus tingkatkan. Jadi yang pertama adalah dari segi aktualnya ditingkatkan. Jadi produk kita benar-benar memiliki kualitas rasa atau kualitas produk yang benar-benar unggul dari kompetitor dan seterusnya. Kemudian dari segi augmentednya, pelayanannya kita juga harus berani bersaing ya dari perusahaan-perusahaan global gitu. Entah itu pelayanan secara online dan offline. Kemudian dari segi aktualnya, dari segi brandnya kita harus upaya tingkatkan dengan cara meningkatkan skor global website atau toko online kita gitu. Websitenya skor globalnya ditingkatkan gitu ya. Itu bisa menggunakan jasa kami di pancanomics.com. Kemudian selain itu yang paling utama adalah kita harus menggunakan senjata kuantum komputasi yang juga digunakan perusahaan-perusahaan besar di dunia gitu. Jadi sehingga kita bisa menggeser atau mengarahkan aliran dana teknologi ke negara kita gitu. Sehingga nanti yang tadinya investasi skala nasional yang hanya 10% dalam usaha produktif itu kita bisa tingkatkan lebih dari 50% gitu. Sehingga nanti perputaran investasi itu akan lebih ideal dan signifikan. Nah, ini poin penting ya. Jadi kuantum komputasi ini perlu ya untuk segera dieksekusi untuk seluruh bisnis di Indonesia gitu. Sehingga nantinya tidak ada lagi penumpukan investasi di bidang properti dan seterusnya. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah
ada satu contoh yang akan saya angkat, yaitu seperti yang dilakukan Xiaomi gitu. Xiaomi itu 100 triliun lebih investasi di bidang inovasi sehingga dia bisa berekspansi. Ya mungkin selengkapnya bisa dilihat di pancanomics.com.